Pada video kali ini kita berbicara mengenai resesi, tapi kita mau coba pikirkan adalah bagaimana sikap kita dengan kita menabung di bank di tengah kenaikan suku bunga yang hari ini secara fakta sudah mengalami kenaikan, atau kita membeli dolar pada saat ini yang mana secara fakta juga mengalami kenaikan terus-menerus, sudah nyundul batas 15.500. Apakah menjadi sesuatu yang menarik untuk kita sikapi salah satunya, atau jangan-jangan dua-duanya sama-sama jelek? Masih dalam tema mengenai resesi, ya, tapi ini bukan artinya kita mau coba menakut-nakuti orang dengan kekhawatiran terjadinya resesi. Karena apa? Karena pada dua video sebelumnya, sepertinya dapat dimungkinkan bahwa ke depan akan terjadi resesi meskipun kita tidak tahu kapan terjadinya. Dan sebenarnya resesinya juga bukan datang di Indonesia, namun dia datang di Amerika. Yang kita khawatirkan adalah gelombangnya nyampe ke sini. Nah, pada video kali ini kita berbicara mengenai resesi, tapi kita mau coba pikirkan adalah bagaimana sikap kita dengan kita menabung di bank di tengah kenaikan suku bunga yang hari ini secara fakta sudah mengalami kenaikan, atau kita membeli dolar pada saat ini yang mana secara fakta juga mengalami kenaikan terus-menerus, sudah nyundul batas 15.500. Apakah menjadi sesuatu yang menarik untuk kita sikapi salah satunya, atau jangan-jangan dua-duanya sama-sama jelek? Itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, kita akan mulai saja. Yang ketinggalan dari resesi series yang saya buat, kita sudah sampai edisi ketiga pada video kali ini, di mana seri sebelumnya adalah apakah emas adalah investasi yang bagus saat resesi, dan kita sudah membreakdown menjadi dua strategi. Lalu seri awal sebelumnya kita membahas mengenai tahun 2023 akan terjadi resesi. Banyak orang-orang yang sok tahu ada di luar, ya mungkin Anda juga menganggap saya sok tahu bahwa terjadinya resesi atau tidak, namun saya katakan bahwa secara fakta dan data berdasarkan semua hitungan yang terjadi dari resesi yang ada di Amerika sejak tahun 1950-an, maka memang kita ada di pintu gerbang dari resesi Amerika. Yang diakibatkan karena apa? Yang diakibatkan karena kenaikan signifikan dari suku bunga acuan di Amerika. Tapi tidak tahu berapa lama dinaikkan, tidak tahu seperti apa responnya ke depan. Yang perlu kita pelajari adalah kita mau menyikapi apa dengan keuangan kita. Dan silahkan bila yang tertinggal, cek di RF Channel on YouTube untuk dua seri sebelumnya. Nah, pertanyaan besar, kalau benar terjadi resesi, yang mana secara data sangat potensial, aset apa yang harus dimiliki? Apakah oke kita membeli dolar? Apakah bunga tabungan beneran naik di Indonesia saat resesi terjadi? Dan pertanyaan juga selanjutnya adalah, kalau ternyata kita menabung, secara logika, kan yang namanya bunga tabungan lawannya inflasi. Mati dong kita. Karena apa? Karena tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah inflasi lebih rendah daripada bunga tabungan. Betul? Ya, kalau nggak semua orang kan nol perputaran uang. Betul? Nah, ya nggak juga sih. Tergantung berapa banyak orang yang paham dan sadar gitu ya. Tunggu dulu. Dasar teorinya dulu kita bahas pada kali ini. Respon inflasi adalah kenaikan suku bunga. Apa logika dasarnya? Kembali kita coba untuk mengingat kembali bahwa inflasi adalah jumlah uang beredar yang banyak di masyarakat. Kan kita tahu kita ada uang, di mana uang itu kan dicetak oleh negara. Dia negaranya yang menerbitkan uang kertas tersebut. Sejak kapan itu terjadi? Ya sejak tren tren yang namanya tidak ada hubungan antara cadangan emas atau cadangan emas sebagai banknotes, itu tidak lagi ada hubungannya dengan pencetakan uang. Itu terjadi akibat perjanjian Bretton Woods di awal tahun 1970, di mana Presiden Nixon di Amerika tidak mau lagi mencetak uang dengan di backup emas gitu ya. Nah, jika jumlah uang beredar banyak dan negara cenderung mencetak uang, berarti kan secara otomatis jumlah uang menjadi banyak, maka di situ ada terjadi yang namanya inflasi. Belanja yang dilakukan harganya mengalami kenaikan, maka resep meredam agar uang beredar jadi berkurang adalah dengan dikasih iming-iming bunga tinggi dong. Ya dong, uangnya tadinya ada 10 masing-masing dipegang 10 orang masing-masing satu lembar. Saya kasih iming-iming, pokoknya kalau simpan 1 tahun maka akan jadi 2 lembar.
Orang akan terbagi pemikirannya adalah yang tetap belanja sama yang mau naruh uang di bank. Betul nggak? Yang mau menahan diri. Maka secara otomatis jumlah uang beredarnya tadi 10 berubah mungkin menjadi 8 atau 5. Nah, bisa juga jadi 9, bisa juga jadi 10, bisa juga menjadi nggak ada. Itu tergantung sikap masing-masing orang gitu ya. Nah, diiming-imingi bunga tinggi sehingga orang menabungkan uangnya. Sehingga peredaran uang beredar turun, maka inflasinya akan mengalami penurunan efek dari iming-iming kenaikan suku bunga itu. Nah, sekarang kita akan berbicara bagaimana teori tersebut berlaku di Amerika. Nah, coba kita lihat data di Amerika. Saya punya data dari tahun 1955. Terima kasih dari TradingView. Ini bukan endorse TradingView dan tidak menyarankan Anda juga. Kalau orang yang tidak membahas grafik dan juga bukan orang technical analyst, ngapain juga pakai data seperti ini? More complicated dan terlalu banyak yang harus Anda investasikan. Ternyata kalau kita perhatikan di Amerika, ya kurang lebih mengalami suatu kenaikan yang terasa berjalan beriringan ya. Dia naik turun ya. Memang ada satu kejadian terjadi tidak beriringan gitu ya. Dan memang benar juga kita sudah bahas bahwa ketika terjadi inflasi lebih dahulu, suku bunganya baru naik belakangan gitu ya. Nah, di poin ini juga terasa lagi ini naik dengan cepat dan ini sudah mulai dinaikkan secara akselerasi maksimal gitu ya. Untung dia nggak 90 derajat gitu, tapi bentuknya masih mungkin sekitar 80 derajat, tapi ini juga sudah bahaya sekali. Dan memang masih mewakili pendapat ini antara yang namanya inflasi terlebih dahulu naik, baru suku bunganya dinaikkan seperti itu. Nah, tapi semua orang akan menjadi pintar bila urusan bunga dan resesi sebegitu mudahnya. Masih ingat tadi ketika kita ambil suatu contoh ada 10 orang, saya iming-imingin, pokoknya kamu simpan uang kamu 1 lembar, maka kamu akan dapat 2 lembar tahun depan. Tidak semua orang akan pergi ke bank. Kenapa? Karena ada orang yang memang ingin tetap spending, ya. Ada orang yang memang membelanjakan separuhnya. Ada orang yang bilang, saya mah nggak perlu lah, saya sudah punya persediaan 1 tahun, saya tidak perlu belanja, uangnya dimasukin ke bank semua. Itu tidak bisa kita pilah-pilah karena sesuatu yang sifatnya manusia ya, tidak bisa ekonomi, keuangan itu bukan ilmu pasti yang tidak pasti. Walaupun semuanya pakai angka, itu tidak bisa dipastikan 100%. Pasti ada margin errornya. Nah, coba kita perhatikan ya. Kenapa? Jangan lupa juga ada faktor eksternal. Pertama adalah faktor human, tapi ada juga faktor eksternal. Misalnya di Indonesia, pertimbangan lain dalam menaikkan suku bunga acuan juga bisa diakibatkan respon money outflow dari pasar untuk pergi ke luar negeri. Karena ada yang mana yang lebih menarik, money is fungible, artinya adalah mengalir ke tempat yang menyenangkan, mengalir ke tempat yang lebih menguntungkan, maka ketika di luar negeri terasa lebih menguntungkan, uangnya dari dalam negeri akan pergi keluar, maka disebut sebagai money outflow. Kalau ada uang masuk ke negara kita disebut sebagai money inflow, seperti itu. Nah, coba kita perhatikan juga di sini adalah ini dinaikkan juga akhirnya. Setelah bertahan dengan suku bunga terendah sepanjang segala masa yang ada di Indonesia, akhirnya kembali mengalami kenaikan dan kenaikannya digas cepat gitu ya. Perhatikan di sini Agustus, September, Oktober disikat langsung 0,5. Berarti kalau disikat sekali lagi dalam Oktober, November 0,5 lagi, maka kita jadi ikut-ikutan seperti Amerika. Nah, kenapa ikut-ikutan seperti Amerika? Iya, kalau kita lihat ya menurut BI memang karena inflasi, makanya suku bunga naik. Coba deh baca statementnya, ternyata betul bahwa alasan kenaikan adalah untuk meredam lonjakan inflasi. Tapi ada kata-kata di paragraf selanjutnya, juga memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah agar sejalan akibat semakin kuatnya mata uang dolar Amerika. Nah, coba kita perhatikan ya, apa skenario yang kita bisa baca sih dari kondisi saat ini? Ya, saya mohon maaf, kita bukannya kanal jawabannya lah beli jual tahan. Kita di sini lah kanal edukasi, maka akan cukup panjang penjelasannya gitu ya. Silahkan percepat dengan bahasa saya. Saya sih ngomong sudah cukup cepat gitu, tapi kalau mau dibikin kali 2 juga silahkan. Apa skenario yang terbaca pada saat ini lah orang mencairkan asetnya di Indonesia. Karena melihat tren kenaikan US dollar yang sangat signifikan secara suku bunga, uang rupiah ditukar kepada US dollar. Kenaikan US dollar saat ini diakibatkan demand tukar rupiah dengan dolar. Berarti kan karena permintaan dolar naik, secara otomatis orang menukarkan uangnya untuk dibawa ke luar negeri. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyimpan uang kita di Amerika, karena Indonesia adalah soft currency, Amerika adalah US dollar adalah hard currency. Jadi orang akan terpaksa menukarkan menjadi dolarnya dan dia pergi ke Amerika. Disitulah terjadi demand tinggi dari dolar dan pelemahan rupiah. Orang-orang berbondong menaruh dalam US dollar.
cerita ini bisa dipertanggungjawabkan, right? Bisa. Perhatikan datanya, IHSG-nya turun dalam 1 bulan dan ada net sell pada pasar reguler. Oh Pak, tapi masih ada net foreign buy loh di pasar negosiasi dan tunai. Yes, betul. Tapi dalam reguler, transaksi regulernya yang mengikuti harga pasar di lego minus, artinya banyakkan yang jual daripada yang beli, posisinya pada foreign seperti itu. Dan ini yang paling terasa sebenarnya, dolar tidak ada ampun naik terus. Ya, dan ini sudah nyundul level tertinggi dari yang ada sebelumnya. Nah, ya kejadian seperti inilah yang dapat kita lihat sebagai suatu kondisi yang mana cerita tadi akhirnya harus dipertimbangkan bahwa kenaikan suku bunga acuan yang juga cepat 0,5% dalam 2 bulan beruntun ini salah satunya juga diakibatkan karena mau mengimbangi agar tidak terlalu liar money outflow-nya. Bila suku bunga kita tetap rendah, maka kita juga akan terkena tekanan dari luar karena fixed return di negara kita menjadi tidak menarik. Money is fungible, maka untuk membalasnya, ya selain perhitungan inflasi juga akan ada pertimbangan keseimbangan uang masuk dan keluar. Dalam hal ini biasa kita kenal sebagai hot money. Nah, pertanyaannya, apakah membeli dolar adalah jalan ninjaku menjadi kaya pada saat resesi di Amerika? Sayangnya saya hanya memiliki data nilai tukar dari tahun 98 dan tentunya sebelumnya kita tidak bisa melihat karena kita melakukan intervensi penuh sehingga dolarnya terasa slowly but sure nggak kemana-mana, padahal sudah kemana-mana. Dan karena tahun 98 akhirnya kita tidak lagi memiliki ketahanan menahan nilai rupiah terhadap dolar, makanya mulai mengikuti kurs mengambang. Sebelum daripada itu negara yang langsung intervensi kalau ada kenaikan daripada dolar. Nah, dari tahun 98 dan kita melihat ada 3 resesi yang terjadi di Amerika, yaitu pada periode awal tahun 2000, tahun 2008 ke 2009 dan kecil di tahun 2020, maka sebenarnya tidak bisa terlihat dengan jelas di sini karena boleh dibilang di sini malah turun dari titik ke titik ya. Dari sini ke sini naik ya, dari sini benar-benar turun gitu. Jadi kalau kita hanya melihat apakah membeli dolar dalam keadaan pernyataan resesi adalah suatu jalan ninja, kalau sudah terjadi resesi diumumkan dan beli dolar udah salah. Tapi kalau di awalnya mungkin betul ya, karena kan ini kan posnya ya. Ini berarti betul ya. Kalau dari sini kan berarti betul gitu ya. Kalau dari sebelumnya betul ya, makanya namanya orang belilah payung sebelum hujan. Kenapa? Kalau sudah hujan beli payung biasanya mahal karena semua orang udah beli payung gitu. Jadi kalau dari pernyataan di sini membeli dolar lebih awal ketika gonjang-ganjing menuju resesi nggak terlalu salah. Nggak percaya coba lihat tuh, tanya orang-orang yang pada beli stable coin USDT dan juga BUSD dan juga USDC. Pasti senang itu. Karena apa? Karena dari 14.000 sudah bergeser ke 15.000. Dan mungkin juga yang membeli dolar karena zaman now banyak yang pergi-pergi ke kripto dengan mengambil stable coin, pastinya dia merasakan senang gitu ya karena sudah mulai mengalami kenaikan. Tapi ketika resesinya terjadi, it's too late gitu. Nah, sepertinya tidak begitu kelihatan kalau yang tadi. Nah, bagaimana kalau kita ganti dengan data membeli secara berkala? Karena apa? Investasi itu kalau orang biasa tidak mungkin satu kali hajar misalnya 10 miliar, nggak mungkin. Kalau orang-orang yang biasa mungkin beli 1 juta setiap bulan, itu ya yang paling masuk akal seperti itu. Ternyata kalau kita perhatikan dengan kita membeli setiap bulan selama 12 bulan diawali dari 1 tahun ketemu 1 tahun lain akhir tahunnya, maka ternyata tidak selalu membeli dolar adalah untung ya. Kita lihat di sini rugi ya, yang untung ini beruntun adalah 2011 sampai dengan 2018. Nah, mungkin kita tidak bisa melihat apa-apa dan kita tidak bisa melihat juga, wah kalau misalnya saya lihatnya 2008 malah 2009 saya rugi. Ya betul, makanya belilah sebelum resesi gitu ya. Masalahnya kan kita nggak tahu kapan resesinya. Pak, apakah benar 2023 akan menjadi resesi? Nggak tahu juga, tapi kalau secara data kemungkinan besar berada di bibir resesi gitu ya. Nah, coba tonton video sebelumnya, tapi kita coba bandingkan dengan naik turunnya suku bunga acuan. Boleh ya? Jadi, saya punya heat map dari 2006 ke 2021. Dan lagi-lagi kalau kita perhatikan dengan kegiatan yang sama, yaitu berinvestasi atau mendepositokan uang dengan membeli dolar secara berkala setiap bulannya, ternyata dengan efek kenaikan suku bunga acuan dan juga naik turunnya US dollar juga tidak begitu terlihat sebuah korelasi. Coba kita lihat ya, yang paling ekstrim kan kita harapkan kalau di sininya merah, artinya
dalam keadaan yang rendah, suku bunganya rendah, berarti di sininya yang hijaunya tebal. Ternyata cuma satu yang overlap di tahun 2013. Di sini benar bahwa ketika terjadi penurunan suku bunga, ya, maka benar yang namanya beli dolar mengalami keuntungan maksimal. Tapi yang lainnya tidak. Misalnya di sini adalah dalam keadaan dolar mengalami kenaikan, tapi suku bunganya mengalami kenaikan. Kalau dilihat dari sini, justru malah relatif semuanya sejalan beriringan karena lebih banyak overlap antara warna yang sama gitu ya, kecuali yang ekstrim seperti ini. Malah ini jadi anomali 2013, tapi yang lainnya sama 2006. Yang lainnya overall agak mirip. Jadi boleh dibilang di sini kita tidak bisa mengambil suatu kesimpulan secara pasti ya tentunya. Nah, apakah dalam jangka panjang berinvestasi dolar adalah suatu hal yang menarik? Pertanyaannya, ini adalah data 3 tahunan dan ini adalah data 5 tahunan. Ternyata tidak juga membuat kita terhindar dari kerugian dalam 3 tahunan, karena di sini masih ada yang negatif. Dan ketika kita lihat 5 tahun, betul, dari 5 tahun, dari 2008 ke 2021 semuanya mengalami keuntungan. Jadi nggak ada orang yang namanya beli dolar 5 tahun rugi itu 2008 sampai dengan hari ini nggak ada. Tapi ada kata kunci yang menarik yang kita perhatikan adalah dari 2009 return yang besar, semakin hari total returnnya semakin kecil loh. Artinya adalah kalau Anda memulai di 2018, sayangnya belum ada karena saya harus mengcompile data menjadi 2022. Apakah justru mendapatkan nilai return yang lebih kecil lagi dari 515.880 dari membeli dolar setiap bulan adalah 1 juta? Kalau makin kecil lagi berarti memang trennya makin nggak menarik seperti itu. Dan at the end, apa kesimpulannya? Menabung di bank tidak membuat kita kehilangan uang kita. Kenapa? Ya, selalu mendapatkan nilai di atas 12 juta. Betul? Tapi apakah kehilangan nilai uang? Bisa jadi karena inflasi. Membeli dolar tidak membuat nilainya menjadi nol. Karena apa? Nggak pernah melihat bahwa US dollar menjadi nol ditukar dengan rupiah kan? Nggak ada. Berarti akan selalu ada nilainya. Tapi bukan berarti kita selalu untung. Betul? Return membeli dolar dalam jangka panjang ternyata hasil returnnya mengecil. Tadi masih ingat gambar ini? Masih ingat ya? Lalu lebih baik tetap dalam bunga yang rendah sekalipun bagi orang awam, atau daripada dia malah memilih instrumen investasi secara serampangan dan akhirnya malah jatuh dalam kerugian, apalagi perginya ke aset-aset yang jauh lebih memiliki risiko tinggi, misalnya membeli saham, misalnya lagi membeli kripto, itu kan lebih berisiko lagi ya. Jadi artinya lebih baik kita stay pada ya hampir almost zero risk ya dengan kita mendepositokan uang atau kita membeli surat utang negara gitu ya. Nah, ada kata kunci lainnya adalah banyak mata uang lain yang menarik kok, bukan dolar saja. Kenapa kita harus fokus pada dolar? Ya betul, karena dolarnya dalam kondisi Amerika yang resesi. Tapi jangan lupa juga di Eropa hari ini sedang bumi gonjang-ganjing. Euro dalam mengalami penurunan ya. Swiss franc hampir 1:1, GBP juga sudah nyungslep gitu ya. Jadi bisa juga kita melihat ke arah sana untuk mendapatkan potensi mata uang yang lain. Kalau Anda ingin membeli mata uang yang lain. Tapi jangan lupa ada satu kata kuncinya. Ketika kita menginginkan kenaikan dolar, kenaikan euro, dan kenaikan yang lainnya, ketika kita menukar uang kita menjadi mata uang tersebut, secara tidak langsung kita juga menginginkan mata uang kita menjadi semakin lemah. Itu bukan suatu doa yang bagus sepertinya kan? Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagaimana kita melihat peta perbandingan dan beberapa kata kuncinya. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal,
yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.